Sur, siapkan. Baik Pak, bersedia, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya absen dulu. Henry Diva, Hadir Pak. Mr. Rante, Hadir Pak. Iwan Setiawan, Pak. Andi Fani, Hadir Pak. Om Sur Omang Ropo. Hadir Pak. Cuma satu yang Alfa ya. Iya Pak. Baik, tolong perhatikan LCD Baik Pak. pada hari ini. Ya Pak. Silakan salah satu perwakilan dari kalian membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Gustri bisa? Baik Pak. Silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu mengenali, menjelaskan dan mengidentifikasi di masyarakat dalam hal keharmonisan sosial masyarakat multi etnis yang ada di masyarakat dari berbagai sumber belajar. Dengan demikian peserta didik dapat lebih mandiri memposisikan diri dalam masyarakat, diskusi kelompok, rasa ingin tahu, disiplin dan penuh tanggung jawab. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum masuk ke kegiatan inti, saya ingin perwakilan satu dari kalian merefleksi kembali materi-materi apa saja yang ada pada minggu lalu. Coba, Tenri Diva, silakan. Minggu kemarin materi yang diajarkan adalah pengertian perbedaan, kesetaraan, dan keharmonisan sosial secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbedaan merupakan suatu yang menjadikan berlainan, tidak sama antara benda satu dengan benda yang lainnya. Perbedaan adalah suatu yang memiliki pembedaan dari salah satu sisi, faktor tertentu, atau suatu yang membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kesetaraan sosial adalah tata politik di mana semua orang yang berbeda dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Terima kasih Saudara Tenri Diva. Jadi itu tadi perwakilan dari kalian. Semoga dari penjelasan teman-teman kalian ada yang tersangkut dalam kepala kalian. Baik, pertama-tama saya ingin memberi pengertian perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Perbedaan adalah sesuatu yang memiliki pembeda dari salah satu sisi atau faktor tertentu, atau sesuatu yang membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kesetaraan sosial adalah tata politik di mana semua orang yang berbeda dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan mencakup hal yang sama di bawah hukum, merasakan hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, dan hak yang lainnya yang bersifat personal. Harmonisasi sosial dimaksudkan sebagai kehidupan sosial yang selaras sehingga menghasilkan kehidupan yang tentram dalam masyarakat. Seluruh komponen masyarakat dapat terintegrasi dalam kehidupan bersama untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib dan teratur meskipun terdapat keberagaman sosial. Nah, ada yang dari kalian yang ingin berpendapat tentang pengertian perbedaan dan keharmonisasi sosial? Tadi sudah dicontohkan dari Saudara Tenri, mungkin bisa diulangi. Ya, coba Gustri Rante. Ya Pak. Silakan memberi tanggapannya. Jadi tadi yang dibacakannya adalah tentang pengertian perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Perbedaan adalah sesuatu yang memiliki pembeda dari salah satu sisi atau faktor tertentu, atau sesuatu yang membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kesetaraan mencakup hal yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, memiliki kebebasan dalam berbicara. Dan terakhir adalah harmonisasi sosial, dimaksudkan sebagai kegiatan sosial yang selaras sehingga menghasilkan kehidupan yang tentram dalam masyarakat. Sekian demikian Pak. Baik,
pada materi pada hari ini, yaitu materi pokoknya yaitu perbedaan, kesetaraan dan harmonisasi sosial, sudah jelas. Dan submateri dari pertemuan kita pada hari ini yaitu relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisasian sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Nah, silakan lihat gambar pada LCD ini. Ini adalah contoh relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisasian sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Setelah Anda mengamati gambar tersebut, saya ingin kalian membagi dua kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 2 orang. Dan setiap kelompok itu diimbau menyelesaikan studi kasus mengenai kesetaraan dan keharmonisasian sosial. Bisa buka pada HP kalian sendiri contoh-contoh kasus apa saja yang terlibat pada keharmonisasian sosial. Silahkan berdiskusi. Iya deh. Keharmonisan atau kasus keharmonisan gitu. Harmoni sosial. Baik, Pak. Ya, Pak, mungkin keharmonisan keluarga, Pak, masuk. iya. Keluarga juga masuk dari lingkungan sosial, Baik, tapi Pak. yang paling kecil. Ingat ya, contoh kasus itu keseberagaman. Contohnya misalkan dalam keluarga kalian itu ada nenek kalian itu Kristen, sedangkan Anda itu Muslim. Bagaimana? Toleransi. Ya itu toleransinya. Terima kasih. Baik. Kalau begini contohnya kesetaraan dan keberagaman. Misalkan toh kalian itu ada di dekat, ada tetangga kalian itu berbeda kota begitu. Kalian itu berasal dari Makassar, sedangkan dia Bugis. Bagaimana caranya itu bisa harmonis hubungan kalian dengan tetangga Anda? Seperti itu. Ya, harus diterima kebiasaannya. Misalnya suku Bugis ini kebiasaannya begini, suku Makassar kebiasaannya begini, kan kita misalnya kayak bertetangga. Misal kalau misal ada acaranya begitu yang berbeda dari kita, tentunya harus saling menerima. Apanya dicari nih, Pak? Contoh kasusnya, Oke, Pak. Boleh suka dalam berkeluarga. Oke, begini misalnya contoh lain yang lebih kecil harmoni sosial tingkat keluarga itu misalnya ada ayah, ibu, dan bapak. Ketiga pelaku ini merupakan pelaku harmoni yang membutuhkan satu sama lain. Ayah akan berperan mencari nafkah untuk keluarga, ibu akan menjaga anak-anak dan mengurus keperluan rumah lainnya. Nah,
jika mereka saling bekerja sama dan bersinergi untuk menciptakan hal yang baik, maka akan tercapai yang namanya harmoni sosial. Namun jika terjadi sebaliknya, ada salah satu dari mereka yang pergi atau hilang, misalnya maka akan sulit tercapai keharmonisan dalam keluarga tersebut. Misalnya sang ayah tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, misalnya tidak menafkahi keluarganya. Ya, mungkin bisa ditahan dulu Tender Diva untuk kalian bahan diskusi kalian sebentar. Baik, waktunya sudah cukup. Saya harap Anda menyiapkan materi kalian masing-masing. Coba Tender Diva, perwakilan dari kelompok 1 bisa membawakan materinya. Jadi misalnya saya membawa materi tentang contoh keharmonisan sosial dalam lingkungan keluarga. Kita ambil contoh kecilnya ya, dalam sebuah keluarga itu kan kita ada ayah, ibu, anak, nenek dan lain-lainnya. Nah, di sini kita saling membutuhkan atau saling melengkapi untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Di sini ayah, misalnya ayah di sini berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya, sedangkan ibu untuk untuk menjaga atau mengurus dan keperluan rumah dan lainnya. Nah, jika mereka saling menjaga atau bersinergi untuk menciptakan keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, maka hal itu akan sangat baik dan mencapai keharmonisan. Nah, dan jika sebaliknya salah satu dari mereka yang tidak menjalankan fungsinya, misalnya sang ayah yang tidak menafkahi keluarganya, maka akan sulit bagi keluarga mereka untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Maka keluarga akan berantakan, ibu akan berusaha mencari penghasilan tambahan untuk keluarganya. Jika itu terjadi, maka sang anak akan kehilangan sosok yang selalu menjadikan motivasi dan itu berarti keluarganya tidak harmonis kembali, tidak harmonis lagi. Begitu menurut saya. Baik, itu materi yang dibawakan dari kelompok 1 yaitu Tender Diva. Apakah kelompok 2 ada tanggapan? Ya, silakan. Tadi katanya Henry bahwa keharmonisan itu ketika istri kayak Saling melengkapi. misalnya sang istri memasak untuk menjaga keluarganya. Bagaimana dengan apakah sang istri tidak bisa bekerja? Apakah kalau sang istri bekerja itu tidak disebut keluarga yang harmonis, Pak? Begini, kalau menurut saya memang perannya ayah di rumah itu memang untuk menafkahi keluarganya kita, menafkahi anak-anak dan istrinya. Nah, jika terjadi hal tersebut ini tidak terjadi lagi dalam keluarga, maka otomatis keluarga ini sudah tidak harmonis lagi, karena sang ayah ini sudah kehilangan hilang dalam tanggung jawabnya. Dia lalai dalam tanggung jawab. Berarti kan sekarang ada nih yang namanya feminisme, di mana perempuan juga bisa bekerja untuk mencari nafkah, dan laki-laki juga bisa menjaga keluarganya. Apakah feminisme tidak bisa disebut harmonis? Begini, kalau menurut saya ibu memang seorang perempuan memang bisa bekerja, tapi yang kita bahas di sini adalah tentang permasalahan perannya seorang ayah dalam rumah tangga ini. Kalau misal dalam rumah tangganya kamu, misalnya ayahnya ini sudah bercerai begitu ya sama ibu di rumah, atau otomatis sang ayah ini juga sudah tidak menafkahi. Ada beberapa yang menafkahi, ada juga yang tidak menafkahi, dan kita membahas ini tentang sang ayah yang tidak menafkahi keluarganya lagi, maka itu sudah tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, dan yang menjadi korbannya di sini adalah sang anak. Makanya dalam rumah tangga yang kehilangan sosok ayah itu sudah tidak harmonis lagi, saya yakin 100%. Baik, mungkin saya ambil alih ya. Maksud dari saudara Tendri itu dalam keluarga demi tercapainya keharmonisan sosial itu harus mengerti hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya dalam keluarga itu masih terdapat seorang ayah, dia bertugas untuk menafkahi anak-anaknya. Sedangkan keluarga yang tidak memiliki seorang ayah bisa saja
hak dan kewajiban itu diambil alih oleh sang ibu. Begitu. Baik, kelompok 2 mungkin bisa membacakan materinya. Baca saja. Ini Pak, saya ambil contoh kasus organisasi Pak. Ya, bisa. Jadi organisasi yang harmonis itu di mana organisasi tersebut saling membantu untuk mencapai tujuannya Pak. Sudah Pak. Ya, mungkin saya simpulkan lagi dari kelompok 2, mungkin maksud dari saudara unsur itu di dalam organisasi itu terdapat banyak sekali ras atau budaya-budaya dalamnya. Nah, demi tercapainya sebuah tujuan dari organisasi tersebut, dia menghilangkan ciri khas dari kebudayaannya, lalu berbaur dengan Tempat yang ia ya tempat-tempat berbaur dengan tempatnya, seperti itu. Ya, baik. Dari pembelajaran kita pada hari ini, coba dari kalian bisa menyimpulkan apa saja yang telah kalian diskusikan dari tadi. masing-masing kelompok Pak. Tidak satu orang saja. Toh, saya toh, Ya, coba Gus Trirante. Dari tadi saya lihat ini tidak aktif ini. Memang Pak, mungkin kesimpulan yang saya tarik dari dua kelompok tadi yang presentasi, jadi sebuah keharmonisan itu di mana ketika kita mampu saling menghargai dan saling melengkapi dan mengetahui peran masing-masing dalam anggota keluarga maupun organisasi. Jadi Pak, mungkin itu. Bagus sekali dari saudara unsur. Mungkin bisa buka bukunya halaman 250. Di situ ada tes tertulis untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. baik Pak. Baik, karena waktu sudah sampai, mungkin saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sudah bicara.